Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di sore hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat dari progres capaian pengerjaan yang terus dilakukan. Dimana di sini kita ngawali video kita dari jalur bypass maupun jalur provinsi yang berada di depan sirkuit Mandalika yang saat ini sedang dilakukan progres pengerjaan penghamparan LPA ya. Seperti yang kita perhatikan di bagian satu jalur yang ada di sini sudah didapatkan untuk hasilnya dan tinggal lanjutan di bagian sebelah kanan. Nantinya tinggal ditambahkan saja ya untuk median jalan supaya sama modelnya atau ketinggian dari badan jalan yang akan dibangun di depan ini. Ya, untuk pekerjaan tidak hanya meliputi pembuatan bangunan baru saja ya, tapi juga ada beberapa bagian yang diperbaiki dan diperbarui. Hal itu tidak dipungkiri oleh Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC Ari Prasetyo seperti dilansir di greatauto.com ya, tribunlombok.com. Ari mengatakan masih banyak pekerjaan yang belum selesai baik race related dan non race related seperti itu. Ya, untuk race related kami mengerjakan garasi atau pedok dan sudah jadi. Dan kami sedang fokus ke ruangan kru, broadcast, TV, tim office ya, ungkap Ari. Sedangkan untuk fasilitas bahan bakar full istilahnya dan penempatan stok ban tiring compound masih dikerjakan tepat di belakang pedok ini. Saat ini pekerjaan sedang dikebut dan diusahakan sudah siap dipakai saat tes pramusim. Kemudian non-race related masih ada pekerjaan pembangunan VIP Deluxe yang berkapasitas 2000 penonton lebih seperti itu ya di depan sana masih dikerjakan sampai saat ini. Dan bisa kita perhatikan di bagian belakang ini untuk pengerjaan terus dilakukan yaitu penataan untuk rumput area supaya terlihat lebih indah ya. Nah, di sini ramai sekali aktivitas para pekerja masih melanjutkan aktivitas mereka di sore menjelang lembur ini. Ya, mereka sangat aktif sekali ya. Luar biasa. Ini pasukan emak-emak loh atau ibu-ibu ya yang ikut berpartisipasi di sini untuk melanjutkan dari penuntasan untuk pengerjaan di area sirkuit Mandalika ini. Ya, selain itu juga seperti yang kita bilang tadi untuk tempat fasilitas lainnya yang dibangun di belakang pedok ya untuk tempat kru pembalap maupun kontainer para kru nantinya akan ditempatkan di sana. Dan pekerjaan di bagian jalur sistem drainase yang berada di sini sudah terkoneksi maupun untuk jalur optik yang kita bisa perhatikan nantinya untuk saluran kabel-kabel yang akan dipasang menuju ke seluruh penjuru yang ada di zona sirkuit Mandalika ini. Ya, berbeda lagi dengan grandstand yang akan dibangun tepat pada garis start dan finish. Kita akan lihat nanti di sebelah ini ya, di bagian depan pit building. Tentunya pengerjaan makin menunjukkan kemajuan di sana, kita akan lihat nanti. Grandstand yang akan kami bangun desain langsung arsitek Prancis ya. Nah, itu arsiteknya dari Prancis ya. Dengan berkapasitas 5.000 orang kata Ari ya. Ari menambahkan grandstand akan dibangun adalah bangunan permanen bukan bongkar pasang. Seperti itu ya. Jadi bangunan yang akan dibangun untuk tribun grandstand tersebut adalah permanen ya, luar biasa jadinya. Ya, selain itu juga untuk pengerjaan di belakang pedok seperti yang kita lihat bersama-sama di sini. Nah, ini sudah dipersiapkan, dibersihkan terlebih dahulu oleh para pekerja yang ada di sini ya. Untuk persiapan lanjutan nantinya di penempatan untuk material-material tempat nanti untuk modular light atau MOLI yang akan dipasang di sini. Untuk para kru dan pihak Dorna juga, begitu juga di depan sana sudah terlihat dari hasil pemasangan sejauh ini atau perakitan untuk MOLI sudah didapatkan. Begitu juga untuk hospitality suite dan perlengkapan lainnya terus akan ditata di bagian belakang ini untuk kesiapan nanti menyambut ajang balapan MotoGP Mandalika 2022 ini. Ya, dari hasil pengerjaan sejauh ini bisa kita lihat bersama-sama di sore menjelang lembur ini untuk perakitan di bagian panel-panel modular di sini sudah didapatkan maupun pemasangan di bagian atap untuk bangunan yang ada di belakang ini masih terus dikerjakan pada sore hari ini. Gitu juga untuk di bagian sebelah kanan ya di grandstand
Seperti yang kita ketahui untuk pembangunan grandstand yang permanen agar tidak menyewa maupun bongkar pasang ya, akan memakan biaya terus-menerus ke depannya, tegas Ari. Untuk race related, pekerjaannya akan lebih diutamakan karena harus dirampungkan sebelum tes per musim tersebut. Sedangkan non-race related kebanyakan baru akan dipakai saat MotoGP nantinya. Dan di sini kita berada di bagian sebelah kanan untuk melihat di bagian premium grandstand yang kita bilang tadi ya. Ini merupakan tidak bongkar pasang ya. Ini permanen jadinya. Jadi cukup bagus kalau kita lihat bersama-sama. Supaya tidak memakan biaya terlalu banyak ya, bongkar pasang dan sebagainya seperti itu. Ya, sudah terlihat jelas dari hasil kinerja sejauh ini. Ini semakin belakang sudah terpasang untuk premium grandstand yang berada di depan garis start finish ini. Nah, ini tempat ini bagus sekali untuk kita bisa menonton bersama-sama nantinya. Mungkin teman-teman sudah membeli tiket ya. Untuk cara nanti kita bisa menonton di sini juga sangat ketat sekali ya. Akan diterapkan skema bubble. Selain itu juga untuk vaksinasi juga harus sudah vaksin 2 kali ya. Tentunya untuk bisa menonton di sirkuit Mandalika ini. Dan bisa kita perhatikan untuk hasilnya untuk pemasangan di bagian kerangka-kerangka yang ada di sini ya, cukup panjang kalau kita lihat bersama-sama. Jadi di sini terus dilakukan pemasangan sampai di ujung tunnel sana. Lanjutan di bagian tengah juga masih terus dilakukan sampai sore hari ini. Bisa kita lihat bersama-sama untuk kinerja para pekerja yang terus lembur siang malam terus melakukan aktivitas mereka untuk menuntaskan di area-area yang saat ini masih dipercepat, dikebut ya. Jadi kita berpacu dengan waktu ini untuk menyelesaikan di pengerjaan yang ada di zona sirkuit, tidak hanya di bagian area tribun, tapi untuk landscape dan pengerjaan di jalur provinsi juga di tanggal 27 Februari rencana ya. Untuk jalur provinsi tersebut sudah selesai di aspal secara menyeluruh. Jadi untuk MotoGP tentunya di Maret pada tanggal 18 sampai 20 tersebut sudah siap dipakai di jalur provinsi yang ada, maupun untuk pengerjaan di bagian zona tengah ini jalurnya nanti cepat terkoneksi menuju ke bagian tribun yang ada di bagian tikungan ke-5, 6 di bagian sebelah dalam sana ya. Pengerjaan juga masih terus dikerjakan, penataan, penghamparan di sore hari ini menjelang lembur. Terlihat di sini untuk truk molen juga sudah standby untuk melanjutkan pengecoran di beberapa bagian yang akan dibutuhkan untuk penyempurnaannya. Dan di sini kita berada di sebelah kanan ya, trek lurus menuju tikungan pertama. Di sini sudah sip sekali. Tinggal beberapa bagian saja dibutuhkan untuk pengecoran di sini. Malam nanti akan lanjut untuk menuntaskan di area tribun yang berada di bagian sebelah kanan menuju ke tikungan kedua yang ada di sana. Begitu juga untuk sistem drainase dilanjutkan pembuatan untuk jalur nanti para penonton untuk mudah akses menuju ke bagian-bagian yang sudah ditentukan untuk bagian tribun yang sudah kita beli bersama-sama. Nanti akan diarahkan ya oleh para kru yang sudah bertugas di sana untuk bagian-bagian mana saja, apakah bagian A, B, C dan G maupun I ya. Nanti ada zona-zona tertentu berupa gelang nanti akan diberikan untuk para penonton untuk bisa mengetahui posisi manakah untuk kita bersama-sama nonton. Seperti itu. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat dari kondisi capaian pengerjaan maupun progres pengerjaan yang masih terus berlanjut di sore hari ini. Ini merupakan tribun VIP Village atau Deluxe Class yang saat ini masih dikerjakan untuk penuntasannya. Perakitan di bagian kerangka-kerangka di bagian atas maupun lanjutan di bagian lantai kedua, lantai ketiga saat ini sudah mulai dipasang material-material yang akan dilanjutkan untuk pengecoran lanjutan. Seperti yang kita lihat di bagian belakang ini atau di bagian depan ini sudah terselesaikan untuk pengecoran di bagian lantai kedua maupun tiga. Tinggal lanjutan pemasangan di bagian atap secara menyeluruh. Bisa kita lihat dari hasil capaian sejauh ini kita pantau. Cukup panjang ya pemasangan di bagian atap yang dipakai di tribun VIP Deluxe Class yang ada di sini. Ya, dari capaian pengerjaan yang bisa kita pantau di sore menjelang lembur ini, cepat memang ya, cukup signifikan, masif sekali pengerjaan yang bisa kita pantau di VIP Village. Ini merupakan bisa dikatakan non-race related maksud kita ya. Nantinya harus terselesaikan di MotoGP
Di pramusim tentunya masih dikerjakan nantinya, tapi untuk di MotoGP sudah rampung 100% untuk tribun VIP atau deluxe class ini. Begitu juga untuk penataan di bagian belakang. Untuk area parkirnya bisa kita lihat penghamparan untuk lapisan dasar atau bisa dikatakan material agregat di sana sudah dihamparkan untuk menghindari becek ya. Nantinya akan di rigid beton atau mungkin di aspal, kita akan masih menunggu untuk progresnya. Kalau waktu bisa dituntaskan, insya Allah akan di rigid beton atau di aspal tentunya. Ya, di sini kita lihat untuk capaian sejauh ini. Nah, jadi kita akan lanjut ke depan untuk melihat kondisi yang bisa kita pantau di bagian tribun atau area tribun tikungan kedua, 3 dan seterusnya di depan sana, maupun pengerjaan di Bukit 360 dan pengerjaan juga di bagian sisi timur yang saat ini masih berfokus untuk penuntasannya. Kita berharap saja, semoga saja untuk mega project ini bisa terselesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Karena ini memang waktu kita tinggal 1 bulan. Kalau kita perhatikan ya, di tanggal 18 tersebut ini sudah kita ada balapan. Jadi untuk itu nanti di bulan Februari ini harus ditargetkan tuntas untuk pemasangan di bagian area tribun juga, atau di bagian material tribun seperti yang kita ketahui. Yang diimport akan ditaruh di beberapa bagian, tinggal dirakit saja atau tinggal diinstal ya. Cepat sekali nanti, jangan khawatir buat teman-teman semuanya. Kita semakin optimis dengan melihat kondisi saat ini, di mana pengerjaan masih terus berlanjut di sore ini. Pengecoran untuk pondasi tribun masih terus berlanjut. Begitu juga di depan sana, kita akan menuju ke depan untuk melihat progres di sore hari ini. Untuk perubahannya sangat signifikan sekali. Ya, di sini kita berada di tikungan keempat menuju 5 dan 6 seperti yang kita lihat bersama-sama. Untuk material subbase sudah didatangkan ini. Tinggal lanjutan untuk penghamparan, setelah itu dilakukan untuk pemadatan dan dicor. Nah, modelnya seperti ini ya. Setelah dihamparkan dan dipadatkan, maka dilanjutkan untuk pengecoran secara menyeluruh untuk area tribun yang berada di tikungan keempat, 5 sampai menuju ke 6 ini. Ya, dari pengerjaannya bisa kita lihat hasilnya. Tadi siang juga kita sudah pantau ya, pengerjaannya belum dilakukan pengecoran di bagian sebelah satu garis yang ada di sana, dan saat ini sudah dilakukan, dan malam ini juga akan dilembur untuk menuntaskan di area tribun yang berada di bagian sebelah dalam tersebut. Dan di sini kita beralih ke bagian sebelah timur untuk melihat dari aktivitas pengerjaan yang masih terus berlangsung di sore ini. Ini sebentar lagi kayaknya mau hujan ya, mendung-mendung. Tapi kita doakan semoga tidak hujan di malam nanti supaya para pekerja bisa menyelesaikan pekerjaan mereka dengan lancar. Ya, pengoneksian di sistem drainase yang berada di jalur timur tersebut masih terus dilakukan, maupun untuk pemerataan di area parkir timur masih dilanjutkan di sore hari ini. Ya, untuk pengecatan buat teman-teman semuanya, kita masih menunggu ini ya. Rencananya pengecatan akan dilakukan setelah habis tes pramusim ya. Nantinya akan dilanjutkan untuk pengecatan di tikungan kedua, seperti ornamen batik yang pernah kita ketahui di desain yang sudah kita sama-sama ketahui. Ya, begitu juga di sini ya, pengerjaan di tikungan ke-6 menuju ke-7 sampai ke tunnel sudah mulai dikerjakan untuk area tribun atau pondasi penempatan tribun di bagian sebelah kanan yang kita lihat di sana. Alat berat masih melakukan pekerjaan mereka untuk melakukan pemadatan dan pemerataan di bagian jalur tersebut, maupun pengoneksian di sistem drainase, di mana nanti jalur para penonton menuju ke area tribun yang ada di sana. Ya, jadi kita akan upload lintasan buat kalian semua untuk melihat kondisi yang ada di keseluruhan, baik di Bukit 360 untuk pembuatan observation deck, maupun pengerjaan di tikungan ke-13, 12, 13, 14 dan seterusnya, untuk melihat kondisi terkini capaian di sirkuit Mandalika. Oke, di sini kita lanjut untuk menelusuri dari progres aktivitas capaian di sore hari ini. Ini merupakan tikungan ke-8, 9 menuju ke 10. Ya, pemandangannya memang luar biasa sekali di sini ya. Bisa kita lihat hamparan lautan yang biru dan pasir putih di depan sana, yaitu Pantai Serenting, Pantai Seger.
Dan di sini kita akan lihat untuk Bukit 360. Terlihat tampak gelap di sebelah barat sana ya. Artinya akan turun hujan, tetapi kita doakan semoga tidak turun hujan. Ya, pengerjaan di jalur bukit saat ini penghamparan lapisan dasar atau LPA sudah mulai dilakukan di situ. Ya, kita akan lihat sama-sama modelnya nanti untuk pengerjaan lanjutan. Apakah akan dicor rigid beton tersebut atau mungkin di aspal. Kita akan sama-sama pantau terus ya untuk mega project ini. Seperti rencana dan kata para pekerja juga di sana akan dilanjutkan pembetonan ya di bagian jalur menuju ke atas ini. Tapi kita akan lihat nantinya modelnya seperti apa untuk jalur ini sendiri, kelancaran dari para penonton. Karena ini merupakan area tribun juga akan digunakan ya, selain untuk observation deck, sama di tikungan pertama juga nanti untuk tamu negara dan lain-lain. Ya, untuk capaiannya bisa kita perhatikan bersama-sama di mana beton-beton yang sudah dilakukan pengecoran tersebut dilanjutkan penimbunan. Nah, ditimbun ya supaya tidak terlihat, nantinya akan diratakan untuk pondasi atasnya dan akan dilanjutkan untuk tiang-tiang yang ada di sana untuk bangunan-bangunan yang akan dibangun di tikungan atau di Bukit 360 tersebut. Dan di sini kita tarik untuk melihat kondisi di Laguna. Di sana terlihat indah sekali memang di sore hari, apalagi kalau tidak terhalang oleh cloudy ya atau awan di sana, maka akan terlihat jelas untuk sunset atau matahari yang tenggelam di sisi barat sirkuit Mandalika. Ya, di sini kita tarik menuju tikungan ke-12 di mana area tribun yang akan dibuat di sini juga bisa dilihat bersama-sama untuk pondasi dasarnya sudah terbentuk, tinggal lanjutan penghamparan lapisan dasar dan akan dilanjutkan pengecoran. Begitu juga di depan sana di tikungan ke-13 maupun di bagian sebelah luar grandstand ya, tikungan ke-14, 15 sampai Westgate. Saat ini sudah didapatkan untuk hasilnya yaitu pembetonan secara menyeluruh. Tinggal lanjutan saja nanti untuk perakitan di bagian area di bagian materi-materi tribun yang saat ini masih kita menunggu ini. Kita doakan semoga untuk materi-materi tersebut juga akan segera didatangkan dan langsung dirakit supaya terlihat lebih jelas dari hasil kinerja dan kesiapan sirkuit ini sendiri. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-13 di mana kita sudah upload full lintasan buat kalian semua untuk melihat dari kondisi yang sudah didapatkan. Baik di belakang pedok bisa kita lihat tadi maupun di awal penerbangan kita di jalur provinsi. Pengerjaan yaitu penghamparan lapisan dasar atau LPA sudah didapatkan, tinggal lanjutan untuk pengaspalan nantinya. Jadi untuk jalur provinsi terus akan dipercepat untuk progresnya supaya semuanya bisa lancar nanti untuk MotoGP maupun di bagian area-area yang masih dilakukan untuk pengerjaannya seperti di bagian sebelah luar yang ada di sini yaitu grandstand tikungan ke-14, 15 sampai ke Westgate terus dikerjakan sampai saat ini. Ya, jadi seperti inilah kondisi di sirkuit Mandalika yang bisa kita bagikan buat kalian semua. Untuk aktivitas capaian pengerjaannya masih terus dikerjakan, tentunya akan dipercepat. Siang malam para pekerja terus akan melanjutkan aktivitas mereka untuk menuntaskan dari area-area yang akan dijadikan untuk tribun atau grandstand tempat kita menonton bersama-sama. Ya, di sini kita sudah sampai di trek lurus kembali, di mana kita sudah bersama-sama melihat dari kondisi capaian pengerjaan di sore hari ini. Dan mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Apabila di narasi atau visual kurang pas, bisa dikoreksi nanti ya. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata, sampai di sini saja dulu perjumpaan kita. Untuk itu saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.